Pemirsa, bisnis perlengkapan pria memang selalu menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Apalagi di era sekarang yang menuntut pria juga untuk bergaya. Produk dari bisnis ini pun dapat bersifat komplementer sehingga selalu dapat menjadi pilihan bagi para pembelinya. Produk lokal juga apalagi sedang banyak dikembangkan demi persiapan menghadapi ketatnya persaingan dengan produk impor. Lalu bagaimana dengan formulasi yang sesuai untuk survive di bisnis perlengkapan pria? Tapi sebelum kita membahasnya, kita simak tayangan berikut. Salah satu segmentasi pasar yang mempunyai prospek yang bagus untuk Anda bidik adalah pria. Mengapa harus pria? Survei membuktikan bahwa ternyata tidak hanya wanita yang memperhatikan penampilan. Namun di zaman sekarang ini, pria pun sekarang sudah lebih peduli akan penampilan mereka. Mereka juga menyukai beragam model pakaian beserta aksesoris yang bisa membuat mereka terlihat menarik. Ada beragam model pakaian dan aksesoris pria seperti model Korea, model Barat, dan model Indonesia. Para pria biasanya mengkombinasikan gaya berpakaian mereka dengan dompet dan ikat pinggang. Pasalnya, produk perlengkapan penampilan ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Model dan jenis bahannya bermacam-macam, namun yang banyak disukai saat ini adalah yang berasal dari kulit. Gairah para pria menggunakan barang-barang yang berasal dari kulit seakan membuat mereka menjadi pria yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Seperti apa? Berikut informasi selengkapnya dalam Bizbrief. Tim Liputan MNC Business. Dan sudah hadir bersama kami di studio Dito Putra selaku owner dari Surebag. Hari ini kita akan membahas mengenai meraih peluang bisnis perlengkapan pria. Selamat sore Dito. Selamat sore Bung Rian. Iya, apa kabar? Baik. Gimana kabarnya juga nih mungkin? Waduh, juga baik dong saya. Oke. Masih muda sekali ya ini. Iya, ini cuma tampang aja yang kelihatan. Oh iya, ternyata cuma dari tampangnya aja. Iya. Nah, bagaimana ini dengan shore? Kalau kita mendengar kata shore ya awal kita juga mendengar wah, ini pantai nih artinya. Tapi kenapa Anda memilih nama shore? Apakah ini juga berarti ada efek relax dari pantai juga? Kan kita lebih sering mengasosiasikan pantai dengan relax. Nah, bagaimana kalau dari Anda sendiri? Kalau untuk shore itu sebenarnya kita suka katanya. Cuma sekali penyebutan aja gitu kan. Shore gitu. Oke, gampang gitu. Gampang ingat. Walaupun kita sering ketemu sama ada masalah orang bilang namanya jadi shore atau apa gitu, kita shore jadi Ambigu juga ya? Jadi ambigu kadang-kadang, jadi emang perlu dikasih tahu lagi kalau cara baca itu adalah shore. Tapi kalau misalnya kenapa namanya shore, karena kita tuh pingin orang yang pakai produk kita itu mau untuk keluar dari comfort zone mereka. Makanya shore itu kan semacam simbol pesisir tuh, perbatasan antara kampung halaman itu daratan sama laut yang artinya petualangan. Okay. Itu filosofi dari shore. Filosofinya berarti lebih ke arah petualangan ya? Petualangan. Ya, lalu kemudian sudah berapa lama Anda mendirikan bisnis ini? Kalau perencanaan itu dari tahun 2010. Tapi debut pertama kita emang pas udah mulai jualan itu di 2011 Januari. 2011 Januari, jadi sampai sekarang udah mau masuk tahun keempat tadi. Sekarang udah tahun keempat bahkan. Luar biasa, sudah mau tahun keempat Sudah mau ya? tahun keempat. Lalu bagaimana Anda memulai bisnis ini? Apa Anda awalnya mengalami kesulitan dalam perancangannya atau mungkin juga siapa ya targetnya untuk kedepannya dan apa yang diperlukan dan apa juga produknya yang akan dijual? Bagaimana Anda merancang bisnis ini dari awal? Kalau dari awal sebenarnya trial error banyak banget. Apalagi oh ya by the way umurnya sekarang 22 ya, jadi 4 tahun yang lalu tuh berarti masih tahun 18-19. Ya ampun, masih 18 ya? Sudah. Nah di umur 18-19 itu kan kita masih menggebu-gebu kan idealisme anak muda, pengen bikin yang keren gini gitu. Cuma memang balik lagi semua ke masalah dana dan pengetahuan dari si industrinya tersendiri. Jadi kita selama ini ngelihat industrinya sekeren apa, tapi ternyata aslinya itu nggak segampang itu juga buat kita tembus. Lebih karena kesulitannya banyak ya di awal. Lalu bagaimana Anda dulu menghadapi kesulitan tersebut? Apa Anda dari mana juga Anda belajarnya untuk mengetahui produk-produk yang akan dijual? Wah, kalau
belajarnya itu sampai-sampai teman-teman saya udah tahu tuh kalau saya diajak ke mall gitu, pasti kita datang ke toko-toko cuma megang-megang nggak beli gitu kan. Semua dipelajarin, semua bahan dipelajarin, dari sepatu kita belajarin, dari tas kita pelajarin, dari sampai jas, tailoring itu semua kita pelajarin juga. Apakah ada kesamaan di satu industri kita mau tuju? Dan itu trial errornya super banyak. Yang bisa kita lakuin cuma ada tembok kita tembus terus. Gitu. Jadi nggak pernah nyerah sekalipun. Ada tembok ditembus terus ya. Itu perjuangan yang bagus ya pemirsa. Kemudian juga akhirnya Anda lebih memilih ke arah tas dan khususnya tas untuk pria. Nah, mengapa Anda memilih tas untuk pria? Tapi kalau kita lihat kan juga kenapa nggak pilih ke segmen wanita? Karena bisa dibilang kan juga itu lahan yang basah. Kenapa harus di bagian pria nih? Apa ada cerita tersendiri? Mungkin karena awalnya itu karena bapak saya suka tas juga. Jadi kayak dulu saya selalu bingung, ini ngapain beli tas mulu gitu kan, beli tas laptop, beli tas apa. Tapi menuju ke sini akhirnya kita ngelihat dan itu suka. Dan kalau tas cewek itu kayaknya tas wanita itu lebih sulit karena orang lebih fanatik sama brand gitu. Kalau laki-laki lebih ke fungsi. Oke, ini karena masalah brand dan fungsi ya. Oke, mengenai produk, apa yang sudah Anda kerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya, kita akan bahas di segmen berikutnya. Bizbrief akan segera kembali sesaat lagi.